Malun Semaha. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah di minggu keempat bulan Mei ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita lakukan bahasa daerah Dalo Sumawu Ruata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dengan dikau pun. Nats pembimbing. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. 2 Korintus 6 ayat 2. Jemaat silakan duduk. Kita lanjutkan pujian kita dengan bersama-sama menyanyi Dalua Sekunati Nalung. Tiku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sambil menghayati tata hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Jemaat dijemput berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 yang berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dan segala dosa kita, juga menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka Ia membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihanilah dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Dunia walang susah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mau Yesus ruataku. Mau Yesus ruataku, mau pengupatiku, mau mata mana engkau, mau dengan elangan, ia tahu menggang, ia tahu minggir, ia maambengkalah hiwa, suhiwa nguruata. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Maha pengasih lagi penyayang, Engkau Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan hadirat-Mu, karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu ya Allah, Engkau masih berkenan akan kehidupan kami semua. Di hari yang Engkau kuduskan bagi kami ya Allah untuk memuji memuliakan Engkau, kami telah membuka hati kami, membuka mulut kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan menyembah Engkau. Pujian kami pun telah naik ke altar kudus-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah biarlah membentengi kami semua untuk mengarahkan pandang iman kami tertuju kepadamu pada bagian kebenaran firman yang akan disampaikan, sehingga ya Allah kami akan sanggup untuk dapat mendengar, membaca, merenungkan, terlebih menerima firman-Mu ini, bagian dari berkat baru dalam perjalanan kehidupan panjang di hari esok. Kini Tuhan, dalam kesiapan dan kesanggupan kami untuk menerima firman-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam catatan kitab kudus Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 15. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 15. Yang berkata demikian. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil
tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang mempunyai terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Haleluya. Mageng seng mama doa. Mageng seng mama doa. Injil pelo sumona abegala maihu oh Yesus atau hema Kita tiba dalam pelayanan persembahan, hendaklah masing-masing memberikan persembahan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita iringi dengan menyanyi lagu Dunia Pebiahengku. Dunia
undang semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang masih Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Di tengah situasi negara kami saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih melanda negeri ini, berimbas pada keadaan ekonomi. Tetapi Engkau masih mengasihi kami semua. Di tengah peribadahan pada pagi hari ini, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan yang kami yakini ini semua berasal daripadamu, melalui segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah terkumpul ini, agar dapat dipergunakan untuk menopang pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah jemaat kami Gemis Bethlehem. Berkati keluarga-keluarga yang sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberikan berkat-berkat yang baru bagi kehidupan seluruh keluarga Gemis Jemaat Bethlehem. Inilah doa dan persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kapiane mauku nehiki sia tani wala sesaku ia susah Jemaat yang dikasihi Tuhan, semboyan Raden Ajeng Kartini, dari gelap terbitlah terang. Kalimat ini ternyata dari firman Allah. Kita lihat catatan kitab Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Allah sendiri sekali lagi yang menyampaikan kalimat itu. Dan semboyan ini pun dikerjakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan, bahkan orang percaya sampai sekarang ini, dengan memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil, Paulus dan kawan-kawan mengalami banyak sekali penderitaan. Hal ini juga nyata dari kitab Korintus. Kitab Korintus adalah teologi yang paling lengkap, menjelaskan teologi yang paling lengkap tentang penderitaan. Dari perikop kita, ayatnya yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan. Banyaknya penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami, tetapi mereka juga percaya dari semua penderitaan itu bahwa
Allah tetap bersama mereka. Karena itu sekali lagi kemudian dikatakan di saat mereka ditindas mereka tidak terjepit. Di saat mereka habis akal mereka tidak putus asa. Mereka dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Mereka dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bahwa Yesus mati menjadi kematian Paulus dan semua orang percaya, dan juga bahwa Yesus hidup. Hidup itu juga menjadi bagian semua orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebuah pemaknaan tentang kasih karunia Allah yang dahsyat dari perikop yang kita baca, bahwa Allah sendiri mengeluarkan orang-orang percaya kepadanya dari kegelapan. Kata gelap itu ditulis dengan kata skolos, identik dengan tidak percaya kepada Allah, identik dengan kehidupan dunia yang jahat, identik dengan kegelapan dosa itu sendiri. Sedangkan kata terang itu ditulis dengan kata fototismos, yaitu kebenaran. Kebenaran yang nampak pada wajah Allah, yang terang, yang bercahaya. Jadi tidak, wajah Allah itu tidak hanya terang biasa saja, ya, tetapi terang yang bercahaya, terang yang berkilau, kata Rasul Paulus di dalam pemaknaan kata ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi pelayan Tuhan dalam tanggung jawab memberitakan Injil, berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Tidak mudah dijalani, tetapi percaya bahwa ada penyertaan Allah yang luar biasa, sehingga mereka tidak terkungkung, mereka tidak terjepit, mereka tidak terbentur dengan sebuah perjalanan yang buntu, karena Allah kemudian membuka berbagai jalan pelayanan yang boleh dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tantangan dan pergumulan penderitaan yang telah dialami oleh Paulus dan kawan-kawan, bahkan jemaat yang ada di Korintus, juga telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Berulang kali disampaikan di saat wabah COVID-19 ini melanda. Kita semua berada di tengah kondisi dan situasi yang tidak nyaman. COVID telah merubah banyak sekali situasi, kondisi, bahkan filosofi berbangsa sekalipun, ya. Dulu Indonesia punya filosofi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Filosofi itu telah berubah sekarang. Bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Merubah banyak suasana. Yang kita boleh bersalaman sekarang tidak lagi bersalaman. Yang kita boleh bertemu, apalagi orang Gemis, di gereja ketemu dengan saudara siapapun yang ada dalam gereja, kita cipika-cipiki, tapi kemudian kita harus duduk sendiri-sendiri di rumah kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun COVID masih mewarnai perjalanan kehidupan kita, Injil pun akan lebih dahsyat, lebih kuat, diperdengarkan, disampaikan kepada semua orang tanpa kecuali. Karena Injil itu sendiri memiliki amanat yang seringkali disampaikan sebagai amanat agung.
dalam catatan kitab Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkan mereka. Injil itu akan terus dikabarkan tidak hanya oleh para hamba-hamba Tuhan, tapi juga oleh semua orang percaya, seluruh jemaat tanpa kecuali. Dan dalam mengabarkan Injil itu, sekarang ini kita tidak hanya dengan perkataan, tapi sekarang ini juga lebih dituntut dikerjakan melalui tindakan dan perbuatan kita, sehingga tutur kata kita dalam menyampaikan Injil akan sepadan, akan berpadu indah, akan tampak elok kalau itu dapat dilihat, didengar, dirasakan, dialami dengan baik. Karena Injil itu sendiri akan menjadi kehidupan. Dari Injil itu semua orang akan diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, bagi orang yang menolak Injil, tetapi kami menolak segala perbuatan-perbuatan tersembunyi yang melukai kami, tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami mengatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan semua di hadapan Allah. Tentang Injil bagi orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman, maka mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Mereka tidak melihat tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Injil adalah kehidupan bagi mereka yang mendengar, pun bagi mereka yang percaya. Injil tidak hanya kita ungkapkan melalui kata kita yang seringkali kita hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Injil itu tidak hanya kita ke gereja duduk mendengar firman Tuhan, kemudian begitu pulang selesai. Tidak seperti itu. Injil itu sekali lagi harus kita wujudkan dalam tindakan nyata, sehingga kebenaran firman Tuhan, cahaya wajah Allah, terang yang dari Allah, terang yang telah mengalahkan kegelapan, kata Rasul Paulus, akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Wajah Allah menjelaskan kemuliaan Allah. Dalam catatan perjalanan kehidupan umat Israel, wajah Allah itu menghadirkan berkat. Pemberian berkat yang dilakukan oleh Musa kepada umat Israel. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Dari gelap telah terbit terang. Terang Allah, wajah Allah telah bersinar di dalam kehidupan semua orang tanpa kecuali. Wajah Allah akan dapat menghancurkan wabah corona dengan cahaya yang dahsyat, melebihi sinar laser yang dipakai pada terapi kanker. Kekuatan wajah dan cahaya Allah. Kita tahu kalau orang-orang sakit kanker, biasanya kanker itu dimatikan dengan di laser. Laser itu sungguh-sungguh sangat panas, sehingga dapat mematikan virus kanker. Dan sekali lagi, wajah Allah, cahaya Allah akan demikian dahsyatnya menyinari kehidupan kita untuk kita memperoleh
berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang terang Yesus telah berkata, "Akulah terang dunia." Yesus adalah terang dunia itu sendiri. Dan karena itu Paulus pun memberikan pesan kepada orang percaya, "Hendaklah terangmu bercahaya supaya semua orang dapat melihat kuasa Allah, semua orang dapat melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena kasih karunia Allah, kita akan mampu dan dapat melewati berbagai persoalan, penderitaan, pergumulan dalam kehidupan ini, termasuk wabah corona. Kita harus melihat sekali lagi dari sisi iman bahwa Allah mencobai kita tidak melampaui batas kemampuan kita. Allah akan memberikan semangat, memberikan kekuatan ekstra bagi kita untuk dapat menjalani semua ini seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus bersama rekan-rekan mereka dikatakan semakin giat karena mereka semuanya itu merasakan hal itu terjadi supaya kasih karunia Allah akan semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya karena pemberitaan Injil, dan kemudian menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 15. Kita akan memperbanyak rasa syukur kita kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kemuliaan Allah akan semakin bersinar dan bercahaya dalam kehidupan kita. Semua dosa, kesalahan, penderitaan, pergumulan akan tersingkir, akan menjauh dari kehidupan kita. Maka di sana, di tengah kegelapan itu, akan terbit terang Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon bagian dari pemberitaan firman Tuhan, saya menjemput jemaat berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama kita berucap, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk perkenan-Mu dalam ibadah minggu di siang ini. Kami bersyukur karena kami boleh membaca, merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah bekerja di hati kami semua, memberi kami kesanggupan ekstra ya Allah. Tidak hanya sampai pada membaca, mendengar, merenungkan, tetapi terlebih daripada itu, kemampuan untuk mewujud nyatakan firman ini dalam tindakan dan perbuatan kami hari lepas hari, sehingga firman ini akan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak yatim piatu, duda janda, orang yang sudah lanjut usia, yang sakit di rumah sakit. Kami percaya Tuhan Engkau penyembuh raga, penguat jiwa. Tuhan
memberkati mereka. Demikian Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Kekasih Wati Makapuko. Saat ini Tuhan, hamba-Mu terbaring di rumah sakit. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu ya Allah menaungi hamba-Mu untuk ia dipulihkan dari upaya pengobatan yang dilakukan, dari banyaknya pinta dan doa yang naik kepadamu. Tuhan pun memberkati suami, anak-anak dan cucunya. Terima kasih ya Allah. Kesempatan indah ini kami juga tetap berdoa untuk kelanjutan kehidupan pelayanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Lebih khusus untuk Gereja Masehi Injilis Sangiheta Laut, Resort Inbar Jemaat Gemis Bethlehem, dalam berbagai upaya pelayanan yang terus dikerjakan. Tuhan, Engkau memberkati semuanya, sehingga semua boleh terjadi terlaksana karena perkenaan Tuhan sendiri. Dan semuanya kami yakini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Gemis Bethlehem dalam berbagai sukacita dan bahagia mereka, bagi kekasih-kekasih kami yang menikmati pertambahan usia setahun. Saudari Yulit Welong, Ibu Nelly Dandel, Ibu Emiati Daloma, Ibu Melisa Lalamentit, Ibu Francisca Tarigan. Tuhan menguduskan sukacita dan bahagia mereka. Berkat-Mu pun melimpah dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Pun keluarga Dalisang Menurung yang juga menikmati pertambahan usia setahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka, memperteguh, memperkuat cinta kasih mereka. Kehidupan rumah tangga diberkati, anak-anak mereka ya Allah diberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan terus berdoa untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh jemaat yang ada di Gemis Bethlehem, pun seluruh jemaat yang ada di Gemis Resort Inbar. Kiranya ya Allah Engkau mengasihi mereka, menilik dan memberkati mereka, melepaskan berbagai belenggu yang mengikat menghimpit mereka. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu, sehingga damai sejahtera, anugerah dan berkat-Mu pun menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab pelayanan di Jemaat Gemis Bethlehem, semua BPMJ, semua majelis, kostor, sopir, seluruh jemaat dan simpatisan, pribadi dan keluarga mereka, pelayanan mereka ya Allah Engkau berkati. Kami juga Tuhan tetap berdoa untuk situasi dan kondisi di saat sekarang di mana wabah virus corona terlihat dan dirasakan masih terus berkelanjutan. Ya Allah, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bisa menghentikan semua ini. Hanya kasih sayang-Mu ya Allah, hanya pertolongan-Mu kepada kami, sehingga wabah ini akan bisa berlalu. Kami serahkan seutuhnya ya Allah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tetap memberkati semua pemerintah yang ada di seluruh muka bumi ini, mengampuni berbagai dosa dan kesalahan yang dilakukan. Engkau memberkati seluruh rakyat, seluruh masyarakat di seluruh pelosok muka bumi ini, terlebih negeri tercinta Indonesia ini, mengampuni semua dosa dan kesalahan yang dilakukan, sehingga dalam perkenan-Mu, kasih dan anugerah-Mu akan bertumbuh, akan merekah kuat dan indah di seluruh pelosok negeri ini. Dan kemudian kami sekali lagi menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Allah, kekasih-kekasih kami yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang dirumahkan Tuhan, Engkau juga tetap memberkati mereka untuk berbagai kebutuhan hidup. Engkau tetap memberikan pengharapan, kekuatan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan orang percaya yang terus berserah,
orang percaya yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kasih-kasih kami yang masih bekerja Tuhan, di darat pun di laut. Tuhan memberi semangat, memberi kesehatan, sukacita, kekuatan dan kemampuan ekstra untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih ya Allah. Dan sekali lagi kasih-kasih kami yang sakit, mereka yang sakit di rumah, ataupun mereka yang sakit karena wabah COVID-19. Tuhan, semuanya akan tunduk pada kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati pribadi dan keluarga mereka, memberkati semua dokter, semua perawat pribadi dan keluarga mereka, untuk mereka beroleh kepastian bahwa di tengah tanggung jawab pelayanan mereka yang mencekam, yang menakutkan, yang mengancam nyawa sekalipun, Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami dan semua mereka yang kami kasihi, suami istri, anak cucu kami, saudara-saudara kami yang dekat ataupun jauh, di darat pun di laut sekalipun, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam doa sempurna kami naikkan doa ini kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta jemaat yang sudah dikirim lewat koordinator kelompok masing-masing. Pertama-tama Majelis Jemaat Gemis Bethlehem mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, salam damai bagi kita semua. Terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Misa Awai yang sudah melayani ibadah Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan memberkati keluarga dari hari lepas hari. Selamat berulang tahun bagi jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun sepekan yang sudah berlalu. Selamat ulang tahun bagi Saudari Yuli Tuelong, Ibu Nelly Rusvita Dandel, Ibu Emiati Daloma, Ibu Melisa Katrin Lalamentik, Ibu Melisa Francisca Tarigan. Juga selamat berulang tahun pernikahan bagi Bapak Johnson Dalisang dan Ibu Nurhayati Manurung. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Diberitahukan bagi kita semua bahwa ibadah sepekan masih tetap dilaksanakan bersama di keluarga, di rumah masing-masing. Selama keadaan negara kita, khususnya wilayah DKI dan sekitarnya, masih dalam ancaman wabah COVID-19, dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Untuk lawatan perkunjungan orang sakit di rumah maupun di rumah sakit dan lainnya dilakukan oleh pendeta lewat telepon, WhatsApp, atau video call. Diberitahukan juga selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dapat disetorkan melalui pengurus kelompok yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Laporan keuangan bisa Bapak Ibu saudara-saudara lihat dalam warta jemaat. Jika ada kesalahan penjumlahan atau pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat disampaikan di minggu ini. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19, sehingga kita dapat bersekutu di rumah Tuhan, di gereja kita tercinta di Gemis Bethlehem. Demikian warta jemaat selesai. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang berakhirnya ibadah kita sejemput semua kita berdiri. Kita memuji Tuhan Sulimang Mawu Ruata. Ki
Suri mamawuru atas sembah name teng parede mararendi ni tanda mesesa Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah, hiduplah dalam damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Marun semahe Bapak Ibu, Saudara, kekasih-kekasih jemaat yang ada di rumah, kami menyampaikan selamat hari Minggu dan terima kasih kalau seluruh jemaat tetap setia untuk beribadah, tetap punya waktu membangun hubungan dan persekutuan indah bersama Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan Tuhan, sehingga Tuhan akan tetap mengasihi kita. Terlebih di masa-masa sulit, masa-masa yang berat karena wabah corona ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat dan sanggup menghentikan corona ini. Hanya Tuhan yang dapat dan sanggup memberkati pun menolong kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.